Oke, selamat sore Ibu. Sore Ibu. Mbak. Udah siap semuanya? Udah? Oke. Ibu tadi kan Kementerian PPPA ini sempat membacakan 16 fokus prioritas tahun 2025 dan tadi juga sempat ditanyakan oleh Pak Marwanda Sopang mengapa implementasi dari UU KIA ini tidak masuk dalam fokus 16 poin ini, apa memang demikian atau memang belum menjadi pertimbangan atau bagaimana? Sudah ada di laporan, di laporan itu sudah kita jelaskan secara lengkap, tapi memang tadi tidak sempat tersampaikan. Sebetulnya ada. Apa aja Bu yang menjadi implementasi dari UU KIA yang di masa di periode ini? Pastinya kita akan melakukan sosialisasi dan lebih mendetailkan turunannya dari undang-undang tersebut. Bu, ini kan juga UU TPKS ini kan juga menjadi sorotan ya, karena implementasi turunannya ini belum selesai. Kalau dari periode ini apa yang akan didorong Bu untuk terutama di kepolisian ya? Iya, kita masih berproses ya Mbak ya. Jadi kalau ditanyakan sekarang kita akan melihat kembali, kemudian apa-apa yang belum, kemudian akan menjadi fokus dari program kita di tahun ini. Kita Jadi juga nanti jadi harus sebelum kita memberikan ini ya memang kita harus kumpulkan data dulu ya Bu, ya. iya. Sehingga kita akan belajar banyak masalah perempuan dan anak yang melibatkan anak. Kita akan coba menggali sehingga kita tidak memberikan statement salah, tapi kita mengumpulkan dulu, mendengar dulu apa itu, baru nanti kalau udah ada formnya bersama Bu kita bertanggung jawab. Ibu Menteri, ini kan ada salah satu kasus di Purworejo terutama terkait pemerkosaan adik dan kakak yang dilakukan oleh 13 orang di 13 orang, bahkan pemerkosaan yang terjadi dalam 1 tahun penuh ini dari Kementerian PPA akan melakukan itu. Sudah lama ya, dan itu biasanya langsung di daerahnya yang menangani, dan sekarang lagi di proses untuk penyelesaiannya. Dan PPA nggak akan asistensi khusus karena ini terjadi 1 tahun penuh. Kita memonitor dan memonitor dan memastikan apakah korban ini dilayani dengan baik, kemudian apakah sampai selesai. Nah, bila nanti ini tidak selesai, dan karena kita harus menghargai teman-teman yang di daerah, mereka juga punya punya kewenangan untuk menyelesaikan. Jadi nanti bila itu tidak terselesaikan, kami akan ikut menyelesaikan. Tapi kami tetap memonitor. Bu Menteri, ini kan juga terjadi kasusnya juga cukup dekat, yang baru-baru ini ada kasus yang di Pejaten ada anak kecil yang disandera. Nah, ini juga apakah menjadi atensi juga dari Kementerian PPPA? Iya, kalau tidak salah baru kemarin ya, ini juga sudah didampingi, kita lihat prosesnya seperti apa. Saya belum berani mengambil kesimpulan karena kita belum tahu informasinya yang si pelaku ini dia halusinasi. Jadi katanya dikejar orang banyak, jadi dia harus megang anak kecil supaya dia selamat. Tapi kita belum tahu, itu penjelasan yang saya lihat tadi di televisi. Tapi pastinya seperti apa mungkin kita harus menanya lebih jauh lagi gitu. Menteri, ini kan tadi juga perempuan transparansi salah satu yang diingatkan itu kan melakukan PPNP ya. Oh iya. Nah ini kalau dari proses cuman apa turut mendorong juga, tapi kan sudah dari 2004 ya belum beres gitu. Kayaknya itu sudah dialihkan ke KSP ya, kantor staf presiden, karena memang banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kalau seandainya undang-undang itu jadi, kita harus melihat dampaknya juga, bukan sekedar menyetujui, tapi harus dikaji lebih dalam. Dan sekarang sudah ditangani oleh KSP. Cukup ya? Cukup ya. Sedikit Bu, banyak sorotan juga dari Komisi 8 ini, semua pimpinannya laki-laki, tidak ada perwakilan dari perempuan. Kalau dari Komnas Perempuan ini sendiri gimana tadi pertama kali rapat perdana? Ya, saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya. Wah, ini sensitif gender enggak ya kira-kira gitu ya. Tetapi ketika kita datang ternyata bersahabat sekali. Kemudian saya salaman dengan yang para perempuan-perempuan anggota dewan. Saya pikir support luar biasa.
Jadi melihat kebersamaan itu menjadi energi tersendiri buat kami. Berarti nggak ada isu-isu, mereka tidak sensitif terhadap isu-isu perempuan dan Enggak anak sih ya? sebetulnya, karena saya yakin bapak-bapak itu juga punya istri, punya anak, dan berbicara dari hati. Kalau kita berbicara tentang perempuan dan anak harus bicara dari hati, lepas dari semuanya supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan di rapat tadi terlihat paham muncul juga nggak isunya mereka menurut pandangan ibu? Iya paham sih, cuman perlu pendalaman. Jadi dari 16 pointers yang akan kita menjadi prioritas, itu akan mereka perlu menjelaskan lebih detail. Nanti akan dilanjutkan dalam diskusi bersama. Ibu, Welcome kok. sedikit Bu tentang UU KIA yang baru ini. Nah ini kan UU KIA ini kan walaupun juga dianggap sebagai wadah untuk memperjuangkan ibu dan anak, tapi ini ada beberapa yang disoroti, salah satunya adalah alokasi cuti untuk ibu. Yang dimana alokasi cutinya ini bisa sampai 6 bulan, tapi di satu sisi untuk ayahnya sendiri cutinya ini tidak timpang. Nah ini ada kekhawatiran sebenarnya dari aktivis gender juga melihat bahwa pemberian cuti yang timpang ini justru makin berat gitu untuk ibu, karena dari sisi penerimaan kerja gitu misalnya melihat wah perempuan ini cutinya lebih banyak dan menjadi pertimbangan segala macam. Nah ini sebagai dari Kementerian PPPA ini apakah menjadi sorotan juga, karena ini kan juga UU baru dan juga pertepatan gitu dengan kepemimpinan ibu sekarang. Mungkin kita akan pelajari lebih dalam lagi dan mungkin butuh sosialisasi. Mungkin cuti 3 bulan bisa menjadi 6 bulan untuk kasus-kasus tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi mungkin ini masih sangat fleksibel sekali. Oke, terima kasih banyak.